Pengabdi Setan menjadi salah satu film yang berhasil menarik minat banyak penonton di tahun ini. Film besutan Joko Anwar ini adalah versi reboot dari film Pengabdi Setan original yang dirilis pada tahun 1982. Layaknya film horor era 80-an lainnya, sosok Ustadz selalu datang paling akhir dan menjadi pahlawan yang menumpas habis segala bentuk kejahatan. Namun gak disangka Joko Anwar merubah total formulasi yang sudah melekat kuat di genre ini. Berikut adalah rangkuman beberapa teori yang dilansir dari beberapa artikel online menyangkut peran pemuka agama ini. Di salah satu artikel, kehadiran sosok pemuka agama seperti Ustadz dalam film horor jadul ternyata adalah strategi supaya film tidak di-cancel sama lembaga sensor. Bagi penonton era 80-an, 90-an mesti ingat kalau film horor pasti syarat adegan dewasa. Nah, sosok Ustadz hadir sebagai penyeimbang yang akan memberikan nilai moral agama sebagai penetralisir. Di film reboot karya Joko Anwar, peran Ustadz berbanding terbalik baik di Pengabdi Setan 1 yang rilis tahun 2017 maupun sequelnya yang rilis tahun 2022 pada bulan Agustus kemarin. Beberapa teori mengatakan kalau ada perubahan sikap pada Pak Ustadz yang membuatnya kalah terhadap setan, di mana sifat ini masuk dalam kategori 7 deadlist. Di Pengabdi Setan 1, Pak Ustadz menjadi acuh tak acuh saat Rini dan adik-adiknya diserang sekumpulan mayat hidup. Seperti ada kemarahan di hati Pak Ustadz setelah kehilangan putra satu-satunya. Di Pengabdi Setan kedua terdapat adegan di mana Pak Ustadz mau diundang untuk menemani tari perempuan seksi salah satu penghuni rusun. Padahal waktu itu hanya ada 2 orang saja. Sikap ini dikategorikan sebagai hawa nafsu. Ada lagi yang berpendapat kalau kekalahan Ustadz adalah pesan tersirat kalau sebaik-baik penolong manusia adalah Tuhan, sekaligus pengingat kalau sosok Ustadz itu adalah perantara dan hanya manusia biasa yang masih punya celah terkena sihir. Saya hanya bisa berdoa dan minta pertolongan kepada Allah agar kalian tidak diganggu lagi. Kalau sholat kalian tidak khusyuk, kalian akan mudah diganggu. Karena semua makhluk takut kepada Allah. Pernah dengar ada yang sholat tetap digangguin juga, Ustadz? Sebab dia sholat karena takut akan setan, bukan takut kepada Allah. Ada artikel yang mengatakan kalau keputusan Joko Anwar ini menuai kontroversi dan polemik. Joko mengklarifikasi kalau gagasannya tentang berubahnya peran Ustadz ini adalah pengingat bagi kita untuk meningkatkan ibadah dan memperkuat keimanan. Karena menurut Joko, sosok Ustadz yang tingkat ibadahnya lebih dari kita aja masih bisa dikalahkan, apalagi kita yang hanya manusia awam. Repetisi ini secara tidak langsung jadi semacam formulasi atau signature tersendiri bagi si Joko Anwar. Bagi yang belum familiar, film itu kan representasi kehidupan sehari-hari dan bentuk konstruksi sosial. Pemilihan sosok pemuka agama, yakni seorang ustadz, disinyalir ya karena notabene sebagian besar penduduk Indonesia itu beragama Islam. Kalau kalian ingat, animasi terkenal Adit Sopo Djarpo ada pola yang sama, yaitu dimunculkannya sosok panutan pemuka agama, yaitu Ustadz. Pendeta atau Romo lebih sering muncul di film horor barat seperti Conjuring maupun Insidious. Sedangkan biksu lebih sering muncul di film horor di Thailand atau di negara Asia Timur. Kita belum tahu pasti apakah Pengabdi Setan berikutnya masih menampilkan sosok Ustadz atau malah dari pemuka agama yang lain. Kita juga belum tahu seperti apa nanti role-nya. Uniknya, sosok penyelamat di film Joko Anwar di sini malah seorang wartawan penerbit majalah maya yang percaya hal-hal berbau mistis atau klinik.
Nah, di sini kita bisa lihat konstruksi cerita Joko Anwar yang merepresentasikan di mana hal-hal berbau metafisik masih kental eksistensinya di kehidupan kita sehari-hari. Entah itu pesugihan, ramalan masa depan artis, pemilu, pemenang sepak bola, ataupun ramalan peristiwa besar maupun bencana alam. Oke, itu tadi beberapa teori alasan kenapa Ustadz kalah melawan setan. Berikut review pribadi dari segi konteks sosialnya. Gimana menurut perspektif kalian? Hit the comment down below in case kalian menemukan konteks yang berbeda. See you di review selanjutnya. Until next time.